Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria lansia bertemu wanita tak dikenal di makam istrinya dan memanggilnya ibu. Seorang pria tua tanpa anak dan kesepian mengunjungi makam istrinya setiap hari, membawakannya bunga dan duduk di sampingnya selama berjam-jam. Suatu hari dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita muda yang tidak dikenal di sana yang memanggil istrinya ibu, dan dia terkejut untuk sedikitnya. Albert meletakkan bunga lili favorit mendiang istrinya di batu nisannya dan dengan lembut mengusap nama yang terukir di atasnya. Untuk mengenang Carol, istri tercinta Albert. "Bagaimana kabarmu sayang?" Albert bertanya padanya saat dia duduk di rumput berduri. "Bukankah cuacanya bagus hari ini?" Di bawah sinar matahari di pagi yang agak dingin, Albert mengunjungi istrinya, Carol, untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia tidak melakukan itu selama dia bisa mengingatnya. Hari itu, Albert menghabiskan pagi dan sore bersama Carol sebelum meninggalkannya dengan janji bahwa dia akan mengunjunginya kembali keesokan harinya. Ketika dia berbalik untuk melihatnya setelah berjalan agak jauh darinya, dia melihat seorang wanita muda mendekati makam Carol. Jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengarkannya berkata, "Bu." Kisah cinta Albert dan Carol sederhana namun romantis. Mereka menikah tanpa alas kaki di pantai dan tidak memberitahu keluarga mereka tentang hal itu sampai mereka menghabiskan malam yang penuh gairah bersama di sebuah hotel di Georgia. Carol adalah seorang guru dan Albert adalah seorang pengacara. Tak satu pun dari mereka memiliki seseorang yang spesial sebelum mereka bertemu, yang mungkin mengapa sesuatu langsung muncul di antara mereka ketika mereka bertemu di pesta teman di Georgia. Ketika keluarga mereka mengetahui tentang pernikahan rahasia mereka, mereka berharap pasangan tersebut akan segera mengumumkan kehamilan mereka. Tapi disitulah semuanya menurun. Carol dan Albert mencoba selama bertahun-tahun tetapi tidak bisa hamil. Para dokter mengatakan sulit bagi Carol untuk melahirkan anak karena komplikasi. Jadi pasangan tersebut memutuskan bahwa cinta mereka satu sama lain sudah cukup. Carol sibuk ke pekerjaan, menghabiskan waktu bersama anak-anak di sekitarnya dan menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa dia masih memiliki anak-anak yang mencintainya. Tetapi keadaan sulit bagi Albert yang terluka karena mereka tidak memiliki anak sendiri. Tahun-tahun berlalu, Carol dan Albert bertambah tua dan entah bagaimana mengatasi kesedihan karena tidak memiliki anak. Ketika Carol pensiun, dia berharap murid-muridnya akan mengunjunginya karena dia adalah seorang guru yang setia. Tapi itu tidak terjadi. Murid-murid Carol akhirnya melupakannya, yang menyakitinya, dan segera setelah itu dia terbaring di tempat tidur menghitung berapa hari yang tersisa. Carol didiagnosis menderita kanker dan meninggal di pelukan Albert. Setelah dia pergi ke rumah surgawinya, kesepian dan kesedihan yang aneh mencengkeram hati Albert. Tak seorang pun di sekitarnya percaya bahwa dia adalah Albert yang sama yang pernah menjadi pria periang. Albert menjadi rapuh dan semakin lemah dari hari ke hari. Dan dia hanya meninggalkan rumah ketika dia mengunjungi mendiang istrinya. Carol masih hidup di hati Albert meskipun dia tidak ada bersamanya secara fisik.
Jadi setiap hari dia membeli karangan bunga yang sama untuknya, tidak kurang 1 bunga dan tidak lebih, dan duduk di sampingnya menceritakan betapa dia merindukannya. Ketika Albert mendengar wanita muda aneh memanggil Carol ibu, dia terkejut karena dia dan Carol tidak memiliki anak. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan adopsi. Siapa wanita ini yang mengunjungi istrinya? Albert bertanya-tanya. Saat dia perlahan berjalan kembali ke makam Carol dengan tongkatnya, Albert melihat wanita muda itu meletakkan karangan bunga di atasnya dan menangis dengan sedihnya. "Aku sangat merindukanmu." Albert mendengar ucapannya. "Aku berharap aku datang lebih cepat. Aku harus memberitahumu tentang banyak hal. Aku senang bertemu denganmu." "Permisi Nona," Albert memotongnya. "Maaf, tapi apa kamu mengenalnya?" Wanita itu berbalik setelah mendengar suara Albert dan pandangannya tertuju padanya. Dia memiliki mata hijau dan senyum ramah, tapi dia sama sekali tidak mirip dengan Carol. "Aku memanggilnya ibu," katanya. "Nyonya Fitzwilliam adalah satu-satunya yang saya miliki ketika saya masih kecil. Dia wanita yang luar biasa. Saya April. Apakah Anda di sini untuk mengunjunginya?" Dia bertanya kepadanya. "Oh, baiklah. Saya suaminya, Nona muda." Albert memperkenalkan diri. "Tapi sepertinya aku tidak mengingatmu. Sejauh ingatanku, kurasa Carol tidak pernah menyebutkan nama April kepadaku." "Kami kehilangan kontak," jelas April. "Saya bertemu Nyonya Fitzwilliam di kelas 6. Saya sedang berada di taman bermain, menangis karena saya tidak makan siang ketika dia melihat saya. Dia membelikan saya sandwich dan minuman, dan dia melakukan itu setiap hari bahkan setelah saya mulai membawa makan siang sendiri. Saya seorang yatim piatu, jadi saya tinggal di tempat penampungan. Nyonya Fitzwilliam mengatakan saya bisa memanggilnya ibu setelah saya memberitahu dia betapa kesepiannya perasaan saya. Sungguh mengerikan tidak memiliki orang tua di usia muda. Berkat dia, kekosongan itu hilang. Dia mengisi hidupku. Aku harus meninggalkan kota ketika lulus sekolah, dan aku tidak tahu bagaimana menghubunginya. Dia cantik, bukan?" "Yang terbaik," kata Albert sambil tersenyum kecil. "Jika dia memberitahuku tentangmu saat itu, aku akan mengadopsimu, sayang. Kami tidak punya anak, dan aku selalu menginginkannya. Tapi Carol terluka karena dia tidak bisa hamil. Jadi kami melanjutkan dengan fakta bahwa Tuhan tidak ingin kita punya anak." April tersenyum. "Sepertinya Anda sangat mencintainya, Tuan Fitzwilliam." "Albert," kata Albert. "Tolong panggil aku Albert. Jadi kamu di sini setelah bertahun-tahun hanya untuk melihatnya?" "Saya ingin keluarga saya bertemu dengan Nyonya Fitzwilliam, Albert. Dia orang yang menyenangkan dan baik hati, dan saya senang bertemu dengannya. Suami saya dan saya baru saja pindah ke sini, dan saya ingin anak-anak saya juga bertemu dengannya. Aku tidak bisa berhenti menangis ketika aku tahu dia tidak ada lagi." "Ya ampun, maafkan aku," kata Albert. "Carol akan menyukainya. Dia akan senang sebenarnya. Dia mencintai murid-muridnya seperti anaknya sendiri." April dan Albert menghabiskan malam bersama hari itu, duduk di samping Carol dan mengenangnya. Ketika mereka meninggalkan kuburan, Albert sering mengundang April untuk mengunjungi Carol agar mereka dapat mengingatnya bersama dan berbagi hal-hal yang tidak mereka ketahui tentangnya. April sangat senang melakukan itu, dan seiring waktu pertemuan dan percakapan itu berubah menjadi persahabatan, dan tak lama kemudian Albert menjadi bagian dari keluarga April.
Albert senang dia menemukan orang-orang yang mencintainya, dan dia menangis ketika April memanggilnya ayah. Jika Nyonya Fitzwilliam masih hidup, dia pasti senang melihatku memanggilmu ayah. Dan aku sangat senang kita bertemu, Albert. Dia pasti memandang kita dari langit yang indah itu dan tersenyum pada kita. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Yang dibutuhkan hati seorang anak hanyalah cinta dan perhatian. Carol memberikan cinta itu kepada April kecil yang tidak pernah melupakannya dan mengunjunginya sebagai orang dewasa untuk memperkenalkannya kepada keluarganya. Tuhan punya rencana untuk semua orang. Albert sendirian setelah kematian Carol dan tidak pernah membayangkan dia akan memiliki keluarga. Namun keadaan berubah setelah dia bertemu April yang memeluknya sebagai anggota keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.